Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama pada materi kelas 10 semester 1 dengan judul Kontrol Diri, Prasangka Baik, dan Persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dibahas tentang kontrol diri. Sedangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 adalah perintah menjauhi prasangka buruk. Mari kita membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Di sini perintahnya kita baca dengan memperhatikan makhraj, panjang pendek, dan ketentuan tajwid. Jangan lupa membaca ta'awud. Kemudian salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati, mendapat petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah memahami pelajaran. Mari bersama-sama kita membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Kita lanjut ke Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Analisis isi kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sedang hijrah, sedang berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah. Orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan.
Yang ketiga, di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan, karena sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Kemudian analisis isi kandungan Quran Al-Hujurat ayat 12, asbabun nuzulna. Diriwayatkan Ibnu Munzir dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan, kemudian tidur, lalu mendengkur. Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah, dan lain-lain. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya, ada pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berprasangka baik atau husnudzon. Sikap husnudzon dan suudzon dapat muncul dalam perilaku manusia, kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah. Untuk menumbuh kembangkan sikap husnudzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua kenikmatan dari Allah. Menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Memahami manfaat husnudzon dan bahaya suudzon dalam kehidupan sehari-hari. Memperdalam belajar ilmu agama Islam. Mengembangkan sikap ihsan, artinya menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan sehari-hari. Berteman dengan orang-orang yang suka husnudzon dan menjauhi teman dari orang yang suka suudzon. Kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian analisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10, asbabun nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik, berkata Abdullah bin Ubay, "Enyahlah engkau dariku. Demi Allah aku terganggu dengan keledaimu ini." Seorang Ansor berkata, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau." Amarahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian. Maka turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. Ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 9-10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan kedamaian. Kemudian ada dua orang Ansor yang sedang tawar-menawar dalam memperoleh haknya, sehingga terjadi pertengkaran hingga pertumpahan darah. Sebagai makhluk sosial, baik beragama Islam maupun non-Islam, umat Islam selalu senantiasa berbuat baik, sedangkan umat sesama muslim terikat dengan keimanan yang sama. Umat Islam harus bersaudara. Cara bersaudara bagi orang-orang beriman sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang yang beriman adalah bersaudara atau saudara kita.
sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan, dalam kesenangan, dan saling membantu dalam kesedihan. Saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Seperti berdasarkan hadis Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalb. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suudzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suudzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Husnudzon adalah perasaan baik terhadap orang lain. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bersamanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka, dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapat apa yang sangka kepadaku. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Persaudaraan, ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan, artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku. Berdasarkan sabda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru li suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kerendahan hati dan amal kalian. Manfaat perilaku kontrol diri. 1. Terhindar dari perbuatan dosa. Terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Terhindar dari sifat egois. Terhindar dari sikap sombong. Menyehatkan rohani. Manfaat perilaku prasangka baik. Terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Manfaat perilaku persaudaraan.
dapat memperbanyak teman dan saudara, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih baik lagi, dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugas kalian ini ada 2 untuk 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang kedua ini ada tugas 2, hanya mencari bacaan tajwid beserta alasannya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 78. Sedangkan tugas ketiga itu adalah buat minggu depan, itu cari 5 bacaan tajwid beserta alasannya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.